Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kita saksikan debat panas dengan Ahmad Kasimuddin dengan penasihat ahli Kapolri yang bahkan nada dengan emosi dan suara yang sangat besar. Semua ini dipertontonkan di publik, teman-teman sekalian. Apalagi kalau bukan terkait persoalan dugaan ijazah Bapak Joko Widodo yang sampai hari ini kemudian masih berjalan. Nah, bagaimana kemudian debat ini kita saksikan sama-sama. Ijazah Pak Joko Widodo itu ijazah palsu, pemirsa. Juga dituding oleh sejumlah pihak bahwa mereka ini menerima anggaran yang cukup besar. Seperti cuplikan informasi yang kami hadirkan untuk Anda berikut ini, pemirsa, dari Bang Ngabalin. Sebetulnya kita sudah mengundang Bang Ngabalin hari ini, tapi yang bersangkutan berhalangan untuk hadir. Mungkin bisa di-play dulu nih ya, Bang, ya, orangnya nggak hadir, tapi screen grabnya, informasinya kami hadirkan untuk Anda. Ngabalin bongkar soal kasus ijazah Jokowi itu proyek uang besar bertahun-tahun. Dapat uang bayar Bang Rosuryo, Mas Saya Rosuryo. sudah tantang Bang Ngabalin. Kalau memang berani mengeluarkan itu, saya tantang beliau bersaksi di bawah Al-Quran. Yaitu dalam sebuah live acara televisi. Ada dua sebenarnya yang nuduh saya. Satu Ngabalin, satunya Sylvester namanya, Matutina. Sylvester saya tantang, berani nggak bersaksi di bawah Alkitab? Dua-duanya nggak berani, Mbak Tisa. Kalau Ngabalin hari ini Zoom ada, saya tantang lagi, berani nggak di bawah Al-Quran? Belo omongannya, wah itu gini. Jadi sekali lagi, demi Allah, saya berkata, Ngabalin kalau Anda memang menantang itu, ya kalau Anda berkata itu, buktikan pengakuan Anda, bikin pengakuan di bawah Al-Quran. Sylvester juga, buktikan pengakuan Anda di bawah Alkitab. Karena keduanya nggak hadir, ya udah nanti kita dikatakan gibah di sini. Tapi artinya kedua-duanya saya tantang dan nggak berani melakukan itu. Oke, baik. Sekarang saya ingin menuju ke Pak Arianto Sustadi. Pak Arianto Sustadi juga mengatakan bahwa soal kasus ijazah palsu ini, Mas Rosuryo bersama dengan kawan-kawan ini ingin melakukan adu domba, ingin membuat terjadi pecah belah masyarakat. Apa dasarnya? Termasuk juga harus kita komentari bahwa ada dugaan surat kabar kedaulatan rakyat itu juga jangan-jangan surat kabar reproduksi dibuat ulang, nggak asli. Saya balik bertanya ya. Siapa yang mengadu domba? Saya dituduh mengadu domba. Yang nuduh siapa? Yang nuduh saya adu domba siapa? Gimana, Mas Rosuryo? Mas Rosuryo nuduh saya? Enggak. Saya tanya dulu. Kayaknya saya tanya dulu. Enggak, saya tanya dulu. Bapak salah terima. Bukan, ini Mbak Tisa mengatakan Bapak saya menjawab bisa adu domba. pertanyaannya Mbak Tifa. Saya balik bertanya Mbak karena Tisa. saya nggak jelas. Iya. Mbak Tifa. Mbak Tisa. Yang mengatakan saya mengadu domba itu siapa? Ada dari surat kabar media. Enggak, siapa tadi? Cuplikannya. Tadi kan Pak Suryo tadi ngomong. Oh ngawur, bukan Pak. Ini tadi. Cabut Pak. Cabut pernyataan, bukan dari saya. Saya dengar dari sini Mbak. Lah iya salah. Oke. Salah ngomong. Anda nggak boleh bohong loh. Anda pernah bohong laporan LHKPN? Anda pernah bohong laporan LHKPN? Nggak boleh bohong di sini, Pak. Cuplikan informasinya yang bisa. Iya, Pak. Ini terbukti. LHKPN nggak pernah bohong, jangan bohong lagi, Pak, di sini, Pak. Begini. Jangan bohong lagi, Pak. Ini saya cuplikannya, Pak. Tolong dibaca. Tribunnews.com saya bacakan. Roy Suryo menyindir penasehat ahli Kapolri Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi soal kasus itu medianya tolong dipanggil. Kita dengarkan dulu. Kita dengarkan dulu. Jadi kita juga ngomong berdasarkan hasil informasi ijazah Joko Widodo. Roy tampaknya ketakutan dengan bocoran Arianto Sutadi soal jumlah tersangka di kasus ijazah Jokowi itu. Ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi itu merupakan upaya adu domba. Medianya mana, Pak? Teman-teman nih, Bang Roy. Silakan itu. Tribunnews. Oke, Tribunnews sudah berkali-kali, Pak. Kita ya itu silakan aja. Nah juga tadi mungkin teman-teman bisa didengarkan karena kita menghadirkan informasi dan data sudah kita lihat dulu Pak Arianto. Makanya malam hari ini kita ingin konfirmasi ke Pak Arianto tadi. Makanya saya balik bertanya. Apakah ada? Bapak bertanya. Saya bertanya kan saya tanya siapa yang duduk saya itu ngadu domba. Kalau di tulisan ini, ia pun merasa bahwa pernyataan Arianto Sutadi merupakan upaya adu domba. Silakan ditanggapi. Itu kan pernyataan koran ya ngomong itu. Yang bersangkutan sekarang saya tunjuk ini tidak ngaku kan? Ya enggak itu palsu. Ya makanya itu kan tidak ngaku kan? Berarti kan yang ngadu domba. Tidak pernah. Jadi yang ngadu domba itu ya Tribun itu. Nah, setuju Pak. Nah kalau begitu jawaban saya. Tidak ada di sini. Tapi begini, karena yang bersangkutan tidak ada di sini dan kami mengambil informasi tersebut. Yang disebut sama Bang Roy Suryo tadi.
Kita Tribunnya tidak berkali-kali membicarakan kok. media lain. Oke. Sekarang saya ingin tahu, mungkin Ya. pertanyaan diganti begitu ya. Meskipun Ya. oke, kita lupakan ini meskipun ini tertulis Oke. dan Ya, saya ada harus bukti klarifikasi itu. digitalnya. Setuju, Pak. Dan Iya. ada bukti Ibu, ya. digitalnya. Jadi kami tidak hanya asal berbicara, tapi Ya. kami membawa bukti digital yang kami Oke. hadirkan ke sini dan kami ingin memverifikasi ke masing-masing narasumber kami malam Ya. hari ini. Nah, saya kalau begitu ingin tahu tanggapan Pak Arianto Sutadi selaku penasehat Polri di negeri ini soal riuh ijazah palsu yang ditudung ijazah tersebut milik Joko Widodo. Bagaimana? Tanggapan saya ini riuh rendah ya. Karena apa? Karena ini adalah masalah pokoknya adalah bermula dari ada tujuan bahwa Pak Jokowi itu ijazahnya palsu. Yang menuduh itu adalah kelompok-kelompok yang saya sinyalir ya. Saya lihat-lihat siapa latar belakangnya itu adalah kelompok yang satu dendam dengan Pak Jokowi. Sehingga dia kena dendamnya itu maka dia mencari-cari masalah, antara lain adalah menuduh Pak Jokowi itu ijazah palsu. Itu satu. Caranya menuduh, dia menunjukkan bukti-bukti di mana-mana, tetapi hanya di media. Nah, yang dituduh kan lama-lama kan nggak seneng ini, merasa tersinggung, kemudian mengajukan laporan. Itu yang terjadi. Nah, terus kemudian kenapa kok ini jadi rame banget? Karena masing-masing bersikukuh dengan pendiriannya masing-masing. Dari pihak yang menuduh itu maka bukti apa, teori saintifik dan sebagainya, yang menurut dia itu valid buktinya. Sementara yang dituduh ini, ayolah dibawa ke pengadilan. Itu kan. Nah sekarang ya gaduh ini bagi saya makin rame makin sulit, saya nggak problem. Karena sekarang sudah menjurus kepada ke arah yang benar. Karena apa? Sudah dilaporkan ke polisi. Karena apa? Yang namanya menuduh ijazah palsu itu adalah tindakan pidana. Harus diproses apakah ini pidana atau tidak. Makanya dilaporkan kan, masing-masing melapor. Sudah dilaporkan, satunya dilaporkan ke Barreskrim, singkatnya ya, banyak sekali laporan yang lain. Yang satu laporan ke Polda Metro kan gitu kan. Yang laporan ke Barreskrim, misalnya dianggap oleh polisi itu bukan tindak pidana, sehingga dari laporan pun tidak bisa naik kepada penyidikan. Akhirnya dihentikan. Kurang terima kan? Nggak apa-apa. Terus kemudian beralih kepada yang dilaporkan di Polda Metro. Kalau yang di Polda Metro kan tuduhannya kan pencemaran nama, provokasi, provokator dan sebagainya gitu ya. Nah makanya sekarang yang di Barreskrim sudah selesai, stop, walaupun itu tidak diakui oleh yang pihak sini gitu ya. Tadi itu nggak benar apa nggak valid lah, pokoknya nggak sah gitu. Sekarang tinggal di Metro. Saya sudah sarankan kepada Polda Metro, yuk sekarang menjadi taruhan untuk mencari kebenaran di dunia ini. Antara lain adalah yuk harus buktikan apakah ijazah ini betul-betul asli atau palsu. Dengan bukti-bukti yang dimasukkan baik oleh yang melaporkan itu ijazah palsu maupun dari yang melaporkan bahwa itu ijazah asli. Diramu semua itu nanti di Polda Metro. Ya. Terus kemudian Polda Metro nanti kalau seandainya itu nanti ternyata apa yang dikatakan Barreskrim itu benar, maka dia cek lagi, ini benar apa enggak. Dia mesti nyari bukti-bukti yang baru-baru ini tadi ya. Masukkan aja tadi yang ceritakan Pak Roy Suryo banyak skripsinya palsu, boleh masukkan aja. Nanti itu untuk bukti-bukti yang meringankan untuk ijazah yang palsu ini. Tapi dari pihak Pak ini penyokong Pak Jokowi juga menyampaikan juga nanti ada kira-kira ya di sini 100 bukti, di sini 100 bukti. Dimasukkan dalam berkas supaya bisa dibaca oleh hakim. Di satu sisi kan ini kesimpulannya kan ada dua nih, kemungkinan ini pasti terbukti apa tidak. Nah kalau ini terbukti ini ini asli, maka tuduhan yang sini bukti-bukti bahwa ini pencemaran dan sebagainya ini pasti akan terbukti kalau ini terbuktinya ini asli. Masalahnya gitu sekarang. Jadi sekarang prosesnya sudah pada proses pidana untuk mencari bukti, adu bukti yang disampaikan oleh para pihak sana, pihak sini dijadikan satu untuk masalah ijazah asli plus untuk apakah itu fitnah ataupun provokasi dan sebagainya itu.
itu nanti akan diramu dalam suatu berkas. Saya berharap berkasnya seperti berkas korupsi itu. Berkas korupsi pernah lihat nggak? Tebal. Satu meter sampai. Tebal banget. Iya, soalnya anak saya pernah dulu riset Iya. mencari berkas yang tertipis itu nggak ada, yang 15 cm itu nggak ada berkas korupsi. Nah kalau berkas ini sebetulnya simple, tapi kan banyak, kan ribuan. Tayangan-tayangan digital itu kalau kita potong-potong itu tadi contoh, Pak Roy menerangkan skripsi palsu aja udah berapa tadi? 20 Iya. menit kan? Iya. Nah itu kalau seandainya dirangkum semua kan jadi panjang sekali itu. Nah mudah-mudahan kayak gitu prosesnya. Nanti itu dikirim ke jaksa. Jaksa kalau memang itu memenuhi syarat untuk disampaikan ke hakim pasti memenuhi syarat itu. Ya. Tinggal nanti hakim yang membuktikan. Oke. Mudah-mudahan hakim itu baca semua itu tadi yang dibikin oleh polisi itu tadi. Itu kan bagaimana? Itulah nanti diputuskan oleh hakim. Cuma nanti ya, kalau hakim sudah mutus, jangan protes lagi. Katanya hakimnya apa itu membela Pak Jokowi gitu. Ini yang terjadi kan kayak gitu gitu loh. Jadi saya kembali kepada siapa yang tadi yang menuduh-nuduh itu tadi. Ya. Ya. Itu. Itu tadi terbukti kan? Koran. Orang diadu-adu. Kita itu memang sekarang lagi diadu-adu. Ya. Oke. Nah, sekarang ada potensi diadu gini, saya diadu domba, saya nggak apa-apa dengan Pak Roy. Ya. Itu hampir berkelahi tadi. Makanya kita mau Makanya. konfirmasi di Makanya sini kan, itu kita saya nggak klarifikasi. Terima kasih. Terima kasih, Pak Kalau Arianto. kita tidak membacakan informasi ini kepada Pak Arianto Sutadi, Mas Roy Suryo dan juga Ya. pemirsa, kita berpikir memang bahwa Mas Roy Suryo mengatakan ada ya, Pak ya. Ya. Tribun juga dulu pernah mengatakan, penasehat ahli mengatakan tidak percaya pada Barreskrim, suruh buka sidang terbuka. Saya dulu kan menyarankan untuk diadakan gelar terbuka. Oke. Apa yang dianukan? Makanya kita mau konfirmasi Itu di sini. judulnya kok bisa penasihat ahli. Makanya Judulnya kita kayak gitu, saya konfirmasi. protes waktu Ya. itu. Ini Oke, saya sekali punya- lagi kita sering tidak Pak Arianto. mengkoreksi, Penting tapi juga. begini, Media poin-poinnya ini ya. malam hari ini kita ingin konfirmasi Tolong benar dengarkan, atau tidak. dengarkan dulu saya. Tolong media ya, termasuk Tribun itu kan Nah. udah terkenal. Jangan jadi provokator tukang adu Setuju. domba itu. Setuju. Oke, jadi nggak ada ya mengatakan Mas Roy Suryo nggak ada Nggak ada. mengatakan madu domba. Nggak ada. Oke, kita Kita case diadu close domba dulu. oleh- Kita case Terima close kasih. dulu yang klarifikasi itu. Iya. ini kan barusan klarifikasi Oh, kata iya. Mas Roy Itu Suryo Tribun nggak ada. Newsnya Oke, itu kita nggak bahas Tribun di sini, kita bahas ijazah Pak Jokowi. Kita fokus pada informasi dan juga isu yang kita bahas pada malam hari ini. Tapi begini Pak Arianto, yang cukup menarik juga disampaikan bahwa tadi Mas Roy Suryo itu mengatakan bahwa bukti yang dibawa oleh pihak berwajib dalam konferensi pers mengenai surat kedaulatan rakyat tadi Ya, itu harian begitu kedaulatan rakyat. harian kedaulatan rakyat di surat kabar yang menunjukkan bahwa nama Pak Jokowi itu betul lulus, kalau sekarang mungkin istilahnya SPMB begitu Ya, tahun SPMB dulu 1980. PP1, Kuliah Perintis 1. Pertanyaannya, menurut Pak Roy Suryo, menurut Bang Roy Suryo, itu juga palsu Korannya. reproduksi korannya. Itu contoh ya bahwa yang di sana itu tidak percaya dengan kemandirian ataupun keobjektifan daripada Barreskrim kan gitu kan. Tapi tulisan Itu puasa haknya nggak dan apa-apa. Itu kan puasa. omongannya dia. Puasa. Oke. Tertulis puasa Sekarang kalau harusnya saya puasa. tanya ya, saya balik ya. Saya balik tuh. Ya. Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, tiga itu identik semua. Ya. Ya. Gitu. Tetapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. identik. Tidak identik. Ya. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo Ya. memegang visa aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang tiga identik itu? Jawab. Iya. Yang Pernah tiga, enggak? Jawab aja. Pernah atau tiga tidak? identiknya nggak dibuka sama Mabes Polri. Ah, enggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana? Itu Mabes tadi, Polri ya. nggak terbuka. Ini Kalau kan- tiganya contohnya dibuka, gitu ya, coba. enggak, kita kan Contohnya. jujur aja. Kita jujur Enggak, aja Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu. Tadi kan Pak Roy ngomong Iya. tiga di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini tiga sama. Ya. Gitu kan? Itu jelas, Pronojiwo jelas, Sama. Sri Murti Ningsih jelas, Nah, tiga itu Almarhum benar. jelas, ada itu Pak, itu ada. Tapi kan Jelas. kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak Iya, identik. Kan? Ya. Ya, betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh ada, hasilnya ada, researchnya ada, clear. Jelaskan lagi. Yes, Mas itu clear banget. Nah, saya dengan tanya ya, comparison. kalau hasil risetnya clear, Ya, pernahkah Pak Roy Ya. itu memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? iya, Megang itu yang yang asli ditampilkan oleh Barreskrim kan? Kan itu nggak benar. Barreskrim aja nggak berani nampilkan Itu yang membohongi asli Pak. rakyat, Pak. Oh enggak Pak, Makanya. Barreskrim aja Itu Bapak membohongi rakyat. Tidak, Nah. nggak boleh Pak. Bapak nggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu, Nggak karena boleh. Bapak bohong. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak Pak. LHKPN itu jelas membohongi kalau itu. Iya, Ya, itu kan. LHKPN itu jelas makanya nggak masuk KPK waktu itu. Jadi gini, ya Barreskrim Kita itu, fokus dulu nih, kita fokus Barreskrim dulu. itu tidak pernah menunjukkan, Barreskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli.
Tapi ada keharusan nggak dari Bareskrim untuk menunjukkan ijazah Yang asli? ditunjukkan tuh cuma fotokopian. Ya fotokopian. Nggak ada keharusan. Tidak ada keharusan. Nggak ada. Itu contoh ya, Pernah lihat yang ini. asli. Nah, itu yang kami komplain Dengar sebenarnya. dulu. Itu contoh ya, Ya. bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim ya. Ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya, Ikuti aja proses itu tadi. betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa sih. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak Saya pernah mau menyampaikan kan? ngomong. 100 tampilkan. Setuju. Saya itu Ini ya, setuju. tadi Ya, tadi ya, Pak. setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini nggak bikin bingung Pak. Ini Contoh menjelaskan. itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan Memang ada, identik, Pak. nggak? Bapak dengar nggak? 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan Iya. mengatakan penelitian kan Pak Roy Iya, katanya. saya respon. Pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim tuh saya pegang. Loh iya. Ya, nggak Maksudnya bisa. kan aslinya dipegang Iya, gitu. Pak Jokowi Dari aja Pak pernah. Jokowi ngasih. Oke, aslinya Dipegang nggak? mana sekarang? Rakyat nggak ada yang Nah, pernah itu kan pegang. itu. Ibu Nggak ada ya. yang pernah pegang. Itu kelihatan Siapa? sekali Jujur, Pak. kan memutar-putar balik Sebenarnya kan proses ini yang Bapak juga pernah dipersoalkan pegang. jalan. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Itu Nggak ada yang pegang konyol kan aslinya. tadi. kok. Nggak ada yang Jelas pegang nggak aslinya. bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya Foto. jelas. Yang Sekarang ditampilkan nyalakan Pak Bareskrim Jokowi itu kan Pak. nyalakan. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim Nggak benar. bandingkan Justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses Nanti gelar kita perkara akan khusus lanjutkan. agar terbuka apa yang Iya, disampaikan kemarin Bareskrim. nggak terbuka, kemarin nggak Oke. terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang Tapi dibandingkan? kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada Tuh, keharusan saya dari Polri tidak untuk menganggap Nggak ada, pernyataan yang tidak ada. penting karena Pertanyaan beliau begini, bukan Pak, ya. perwakilan Bareskrim. Gelar Dan perkara ingat, yang satu yang hal, melaporkan. beliau katanya kan Sebentar, kita jangan satu-satu. bohong. Ya. Yang Saya melaporkan yang itu kedua siapa? kali beliau Satu berbohong di dulu. depan saya. Satu dulu. Nah. Bapak- Silakan Pak Ahmad. Ya. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Nggak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulang lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal. 310 KUHP, Anda dengerin dulu nih. 311 KUHP, Sebentar, 27A, ganti-gantian. Undang-Undang ITE 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut, Yang Pak Rianto. dilaporkan sama itu. pasal. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Ada juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus Ada juga bisa memberikan. ngomong, apa saja bisa. Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Saudara Indonesia. kan biasa Jutaan menjadi mata melihat pimpinan, kita. seperti itu dalam diskusi. Sebentar, Kamu sabar juga Bang. bagian Sabar Bang. provokator. Sabar Anda yang Bang. provokator. Kami akan Anda kembali bohong. saat lagi. Ada pasal provokasi.